Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 148 paten. Bahkan jika Robin Zhu melewati jalur hukum dengannya sekarang, hasil akhirnya juga hanyalah sia-sia. Sekarang Gael Zhu telah mengajukan paten, mereka tidak dapat lagi memproduksi Sugar Friends. Namun, setelah menandatangani sekian banyak order dengan perusahaan lain, uang juga sudah diterima. Saat ini selain kerugian ekonomi, hilangnya reputasi juga sulit dipulihkan. Kelak, Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. sudah tidak punya Sugar Friends, siapa yang akan bekerja sama denganmu? Thomas Kin mengerutkan kening, tadinya dia berpikir bahwa Gael Zhu tidak akan bisa macam-macam selama beberapa hari. Waktu itu dia berkata bahwa Gael Zhu harus mengemis di atas lututnya, itu bukanlah lelucon. Tapi sekarang sepertinya dia masih bisa macam-macam selama beberapa hari. Thomas Kin mengangguk, aku mengerti, silakan. Setelah itu, Thomas Kin masuk ke kantor Melissa Zhu. Pada saat ini, Melissa Zhu sedang mengerutkan kening di telepon, nada suaranya begitu merendah. CEO Sun, beri aku waktu beberapa bulan lagi, aku akan membereskan masalah patennya. Jangan khawatir, meskipun tidak ada Sugar Friends, kami tetap akan, halo. Setelah diputus teleponnya, Melissa Zhu gemetar karena marah, dan langsung melempar ponselnya ke lantai. Namun, ponsel tersebut tidak jatuh ke lantai, melainkan jatuh ke tangan Thomas Kin. Kenapa kamu begitu marah? Thomas Kin tersenyum dan menyerahkan teleponnya. Melissa Zhu terkejut, Kak Thomas. Segera, dia melengkungkan bibirnya, matanya pun memerah. Melissa Zhu menerjang ke depan dan terjun langsung ke pelukan Thomas Kin, air mata mengalir dari sudut matanya. Tubuh Melissa Zhu sangat lembut, dan aroma yang ada di pelukannya, membuat Thomas Kin merasa kasihan. Sambil mengelus rambut panjang halus Melissa Zhu, dia berkata sambil tersenyum. Hal kecil begitu, apa perlu sampai menangis? Melissa Zhu cemberut dengan wajah kasihan, di mata orang luar, dia adalah wanita yang kuat dan CEO sebuah perusahaan, tetapi di depan Thomas Kin, dia hanyalah seorang wanita kecil. Resep Sugar Friends jelas-jelas dikembangkan oleh ayahku. Mengapa paman begitu tidak tahu malu untuk mengajukan paten? Thomas Kin mencibir, sudah putus hubungan, apakah menurutmu dia masih akan mengingat tali persaudaraan? Tunjukkan padaku resep Sugar Friends. Melissa Zhu tertegun lalu pergi ke brankas dan mengeluarkan sebuah dokumen, menyerahkannya kepada Thomas Kin, tetapi dia tidak berharap banyak. Meskipun Kak Thomas adalah seorang dokter yang jenius, Sugar Friends ini adalah resep yang sangat ampuh, telah dipasarkan selama 10 tahun, telah melalui banyak perbaikan, hampir tidak ada kekurangan. Kamu harus tahu bahwa suatu obat untuk dapat laku di pasaran, selain khasiatnya, harga juga berpengaruh. Bagaimanapun masyarakat awam adalah kelompok konsumen terbesar, jika obatnya terlalu mahal tidak akan ada yang beli walaupun efektif. Thomas Kin mengambil resepnya, membacanya selewat dan mengangguk. Resep ini memang bagus, obat yang digunakan paling murah, harga terjangkau, dan sangat efektif menekan komplikasi yang diakibatkan oleh diabetes. Dilihat dari ilmu pengobatan saat ini, diabetes merupakan penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan, sehingga selama komplikasinya dapat ditekan, tidak akan mempengaruhi masa hidup dan kehidupan manusianya. Untuk obat-obatan yang harus diminum jangka panjang, orang awam sangat peduli dengan harga. Sugar Friends itu murah dan efektif, yang tentunya menjadi obat ajaib. Thomas Kin berkata, karena Sugar Friends sudah tidak bisa diproduksi, maka kamu dapat mencoba memproduksi sesuatu yang lain. Aku akan memberikan formula yang dapat menyembuhkan diabetes. Dr. Stranger, bab 149 resep baru. Setelah Thomas Kin selesai berbicara, Melissa Zhu terkejut. Menyembuhkan diabetes. Kak Thomas,
Apakah kamu yakin? Jika Thomaskin dapat menyembuhkan diabetes, Melissa Zhu sedikit yakin. Bagaimanapun, sebelumnya di rumah sakit, dia pernah menarik kakek Asteris kembali dari gerbang kematian. Teknik pengobatannya sudah pasti luar biasa. Akan tetapi, dari sudut pandang Melissa Zhu, walaupun mampu menyembuhkan diabetes, metodenya sangatlah rumit. Akupuntur dan blind massage ataupun teknik lanjutan lainnya sangat diperlukan. Hanya mengandalkan obat yang diproduksi secara massal saja dapat menyembuhkan diabetes. Sepertinya tidaklah mungkin. Thomaskin berkata, tentu saja aku yakin. Aku akan menulis resep untukmu. Jika kamu memproduksinya sesuai dengan ini, aku perkirakan modalnya sebotol obat harus sekitar 800 yuan. 800. Mahal sekali. Sebotol, Sugar Free and Juice Group hanya 50 yuan lebih. Mereka punya 800 yuan sebotol. Siapa yang bisa membelinya? Thomaskin tersenyum, 800 masih mahal. Sebotol obat aku benar-benar dapat menyembuhkan diabetes mereka. Apakah kamu masih berpikir bahwa 800 mahal? Bahkan untuk pasien yang sudah berat penyakitnya, 2 botol pun sudah cukup. Melissa Zhu tertegun sejenak, mulutnya terbuka karena kaget. 800 bisa sembuh total. Kalau bisa sembuh total, 800 memang tidak mahal, bahkan bisa dikatakan sangat murah. Sebotol, Sugar Free and bisa diminum selama setengah bulan, jadi setahun biayanya lebih dari 1000 yuan. Masalahnya adalah minum, Sugar Free and hanya bisa mempertahankan, bukan benar-benar menyembuhkan. Kedua hasil tersebut sangat berbeda. Di luar dugaan, Kak Thomas ternyata punya resep seperti itu. Melihat Melissa Zhu yang masih dengan tatapan curiga, Thomaskin tersenyum. Begini saja, kamu menggunakan resep ini untuk membuat beberapa paket uji coba. Pertama-tama pergi ke uji klinis, dan kemudian mendistribusikannya ke apotek besar secara gratis. Setelah ada hasilnya, barulah diangkat ke pasar. Oke. Kalau begitu aku akan mencobanya. Thomaskin sudah berkata seperti itu, Melissa Zhu tidak memiliki alasan untuk tidak mempercayainya. Thomaskin segera menuliskan resep untuk diberikan ke bagian produksi. Melissa Zhu tahu sedikit tentang farmakologi, tapi hanyalah kulit luarnya saja. Dia mengambil resepnya dan pergi ke departemen produksi, dan menyerahkannya kepada ahli yang digaji oleh Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. Dari ibu kota. Guru Kelvin, aku mendapat resep baru, coba Anda periksa. Kelvin Tian mendorong lensa kacamatanya yang tebal, menerima resepnya dan mulai mempelajarinya dengan wajah serius. Setelah beberapa saat, Kelvin Tian mengerutkan kening. Hati Melissa Zhu ketar-ketir, ada apa Guru Kelvin, apakah ada masalah dengan resep ini? Kelvin Tian berkata, seharusnya tidak ada masalah dengan resepnya. Sejujurnya, aku tidak bisa mengatakan apa efek dari resep ini, tapi ada satu hal, bahan obat pada resep ini sangat mahal. Jika dibuat dengan cara ini, biayanya tidak murah. Kelvin Tian hanyalah seorang ahli farmasi, dia tetap harus mempertimbangkan dari persepsi perusahaan, jika harganya begini mahal, bahkan jika diproduksi, tidak akan ada yang membelinya. Melissa Zhu berkata, kamu tidak perlu mempertimbangkan harga, produksi beberapa sampel terlebih dahulu. Kelvin Tian berkata dengan cemas, CEO Zhu, maafkan aku karena ikut campur, resep obat lebih baik berasal dari ahli terkenal. Resep tradisional pedesaan tidak kredibel, dan efek sampingnya pun tidak dapat diprediksi. Melissa Zhu mengerutkan kening. Kata-kata Kelvin Tian masuk akal juga, tetapi dia masih percaya pada Kak Thomas. Begitu, kamu produksi saja dulu. CEO saja sudah berkata seperti itu, maka Kelvin Tian juga tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya melihat resep ini dan merasa bingung. Resep ini terlihat sangat biasa, apakah bisa mengalahkan Sugar Free and? Keluarga Zhu, saat ini, Gael Zhu, Leonie Zhu dan yang lainnya sedang duduk di ruang makan dan makan hotpot. Keluarga itu sedang bersenang-senang. Kakak, kamu benar-benar bijak. Begitu patennya diajukan, maka Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd.
pun habislah sudah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.